Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrullah dengan NIM 050549761, program studi Sistem Informasi dari UPJJ Kota Serang. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop mengenai aplikasi manajemen restoran yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java yang menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau Object-Oriented Programming. Pada aplikasi ini saya mengimplementasikan konsep abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, operasi file, array list, struktur keputusan, dan struktur pengulangan. Baik, langsung saja kita buka soalnya. Seperti ini ya soalnya ya. Kemudian langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Di sini sudah saya siapkan struktur file dan codingannya ya teman-teman, karena lumayan cukup panjang dan banyak. Di sini ada 10 file Java, dan kebetulan karena saya kemampuan mengetiknya masih lumayan lama ya teman-teman, jadi sudah saya siapkan terlebih dahulu. Jadi coding lumayan lama ya. Baik, langsung saja kita untuk penjelasan struktur projectnya. Ini saya buat 10 file Java untuk menjalankan programnya. Pada project ini saya membagi program ke dalam beberapa kelas agar lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Terdapat file menu item .java sebagai abstrak kelas, kemudian makanan.java, minuman.java, dan diskon.java sebagai subkelasnya. Selanjutnya terdapat menu .java untuk mengelola daftar menu restoran, detail pesanan.java untuk menyimpan detail pesanan pelanggan, pesanan.java untuk mengelola transaksi, file manager untuk operasi file not found exception.java untuk custom exception, dan main.java sebagai kelas utama untuk menjalankan programnya. Kemudian penjelasan mengenai abstraction pada menu item.java. Saya menerapkan konsep abstraksi menggunakan abstract class. Kelas ini memiliki atribut nama, harga, dan kategori yang digunakan oleh seluruh jenis menu. Selain terdapat abstract method tampil menu yang nantinya wajib diimplementasikan oleh kelas turunannya. Dengan menggunakan abstraksi, saya dapat membuat kerangka umum untuk menu restoran tanpa harus menentukan bentuk tampilan terlebih dahulu. Kemudian penjelasan mengenai inheritance pada file minuman.java dan makanan.java sama saja ya. Selanjutnya menerapkan inheritance untuk atau pewarisan. Kelas makan dan minuman mewarisi atribut dan metode dari menu item menggunakan keyword extend. Dengan inheritance saya tidak perlu menulis ulang atribut nama, harga, kategori, karena sudah diwariskan dari parent kelasnya atau kelas orang tuanya. Kemudian penjelasan mengenai encapsulation pada menu item.java. Konsep encapsulation, semua atribut saya buat privat agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Untuk mengaksesnya saya menggunakan metode getter dan setter. Kemudian penjelasan mengenai polymorphism pada file menu minuman dan makanan. Pada program ini saya menggunakan konsep polymorphism melalui metode tampil menu. Meskipun metode yang dipanggil sama, tetapi setiap kelas memiliki implementasi yang berbeda. Ketika program menampilkan menu, Java akan menjalankan metode sesuai dengan objek yang digunakan. Kemudian penjelasan mengenai array list dan menu. Untuk menyimpan data menu restoran saya menggunakan array list, membuat jumlah menu menjadi dinamis sehingga
admin dapat menambah atau menghapus menu kapan saja. Pada kelas ini juga terdapat fungsi menambah menu, menghapus menu, mengubah harga menu, serta menampilkan seluruh menu restoran. Kemudian penjelasan mengenai exception handling. Pada file menu not found exception, saya menerapkan exception handling menggunakan custom exception. Jika pengguna memilih nomor menu yang tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan error yang lebih jelas. Dengan cara ini program menjadi lebih aman, tidak langsung berhenti karena terjadi kesalahan input. Kemudian penjelasan pesanan dan perhitungan. Pada file pesanan.java, pada kelas pesanan saya menyimpan seluruh transaksi pelanggan menggunakan array list detail pesanan. Setiap pesanan menyimpan informasi menu yang dipilih serta jumlah dan kuantiti pembelian. Ini ada subtotal. Metode ini digunakan menghitung subtotal seluruh pesanan. Kemudian ada diskon. Jika subtotal melebihi 100.000, maka pelanggan akan mendapatkan diskon 10%. Kemudian ada pajak. Pajak dihitung sebesar 10% dari subtotal. Kemudian ada biaya layanan sebesar 20.000. Metode ini digunakan untuk menghitung biaya layanan sebesar 20.000. Kemudian ada total akhir. Metode ini digunakan menghitung total akhir yang harus dibayar pelanggan. Kemudian penjelasan mengenai file IO. Pada file manager.java, untuk memenuhi indikator operasi file, saya membuat kelas file manager. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data menu ke file menu txt dan menyimpan struk pembayaran ke file struk txt. Ini ya metodenya. Dengan fitur ini dapat disimpan dan digunakan kembali saat program dijalankan. Kemudian kita akan langsung saja jalankan programnya ya. Kita buka terminal baru. Baik, program sudah jalan. Mungkin kita teskan dulu ya. Di sini menampilkan menu pelanggan, menu admin, dan kemudian keluar. Pertama saya akan masuk ke menu admin, pilih nomor 2. Pertama kita akan lihat menu dulu yang sudah tersedia. Di sini sudah saya sediakan menu defaultnya ya. Ada nasi goreng, mie ayam, ayam bakar, dan lain-lain, dan dengan minumannya. Kemudian kita akan coba tambahkan menu ya. Pilih nomor 2. Misal kita akan tambah menu sop kambing misal ya. Harganya misal 30.000, kategori makanan ya. Menu berhasil ditambah, kemudian kita akan menambah kembali menunya, misal menambah minuman sekarang ya. Tambah menu nomor 2. Nama menu misal kita akan tambahkan jus alpukat gitu ya. Alpukat. Harga misal 12.000. Kategori minuman. Kita akan tampilkan apakah sudah bertambah menunya. Lihat menu, pilih nomor 1. Ya, sudah bertambah ya menunya. Menunya sop kambing dan jus alpukat. Kemudian kita akan merubah harganya, misal ubah harga, pilih nomor 3. Yang akan kita rubah misal nasi gorengnya ya. Nomor 1, harga baru, karena sekarang bahan pokok pada naik semua, kita naikkan jadi 27.000 ya, misal 27.000. Kemudian untuk minumannya kita naikkan juga ya, pilih nomor 3 lagi, air mineral misal ya, kita akan naikkan nomor 8. Harga baru yang tadinya 4.000 jadi 5.000 misal. Kita akan lihat update-nya, lihat menu. Nah, untuk air mineral sudah naik harganya jadi 5.000, untuk nasi goreng 27.000. Terus kita coba akan hapus menunya ya, misal nomor 4 kita akan menghapus sate ayam misal 4. Di nomor 4 menu berhasil dihapus. Kita akan hapus juga, saya nggak suka ngopi orangnya, jadi hapus kopi misal. Nomor 4 lagi, hapus menu. Nomor menu bintang nomor 6,
lihat menunya lagi, misal satu. Nah, untuk kopi hitam sama sate ayam ya udah terhapus, berhasil terhapus ya menunya. Kita akan kembali nomor 5, coba memesan ya, masuk ke menu pelanggan nomor 1. Kita misal akan pesan nasi goreng ya, nasi goreng nomor menu 1, jumlahnya kita ada 5 orang, 5. Tambah lagi, kita katakan ya atau yes, y. Nomor menu kita akan beli es jeruknya 3, es jeruk nomor 5, jumlahnya 3 misal. Kita akan tambahkan lagi, katakan ya. Nomor menunya jus alpukatnya 2 ya, kita katakan no. Nah, struknya berhasil disimpan ke file struk txt. Totalnya kita ada 215.000 ya, benar. Untuk diskonnya kita dapat 10%, jadi 19.500 dari subtotal yang ini 195.000. Pesanannya ada nasi goreng, jus jeruk, dan jus alpukat. Struknya tersimpan di file struk txt ya teman-teman. Setelah selesai, sistem otomatis menghitung subtotal, pajak, dan biaya layanan setelah ada diskon ya ini ya. Dan total pembayaran jadi setelah dipotong diskon dan ada biaya layanan jadi 215.000, dan struk berhasil disimpan ke file struk txt ini ya teman-teman. Data struk berhasil disimpan ke file tx sebagai implementasi operasi file. Baik, mungkin cukup ya penjelasan tugas praktik 3 ini. Dari tugas praktik 3 ini saya belajar bagaimana menerapkan konsep object oriented programming secara lengkap, mulai dari abstraction, inheritance, kemudian encapsulation, polymorphism, exception handling, hingga operasi file dan pengelolaan data menggunakan array list. Dengan adanya pembagian kelas yang terstruktur, program lebih mudah dikembangkan dan dipelihara. Sekian ya penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.